lagi gitu. Nah itulah maksudnya Barsena. Tadinya nyanyi lagu itu aku nyanyiin sendiri, tapi aku mikir wah ini kesempatan aku buat nyanyiin Barsena, buat bisa nyanyi gue. Aku senang banget sih karena aku suka banget suaranya. Oke, nah tadi udah di-spill Ryu seperti apa, Barsena akan nyanyi seperti apa. Ini tanya, setiap tahun, setiap album pasti turun konser dan dilihat dari videonya tadi ramai banget gitu, masih merasa nggak menyangka, masih sampai sekarang masih banyak yang menonton Ocha dalam sebuah konser karena banyak banget kan nyanyi muda di Indonesia yang terus bermunculan, yang punya karakter. Terima kasih. Terima kasih, wah bagus banget ya. Tanya pertama, aku beberapa kali memang ya sejak waktu itu aku di SM, jadi mungkin beberapa kali sempat ketemu sama banyak grup ya, ada ketemu EXO, NCT, terus Shiny mungkin ya, terus Super Junior yang pasti. Tapi sebetulnya untuk berkolaborasi beneran tuh aku baru mungkin satu kali yang di tempatnya konser Super Junior yang Super Show 7 kalau nggak salah, Super Show 7 gitu. Aku nyanyi sama siapa ya? Ryun sama Yesung ya. Yesung, terus abis itu aku nyanyi sendiri lagu aku, dan mereka juga senang banget. Mereka pas aku nyanyi, mereka nonton semua di belakang panggung gitu, sampai heboh banget gitu. Dan ya seseru itu aja sih sebenarnya sama Super Junior. Pasti sulit karena mereka adalah grup vokal yang levelnya tuh internasional gitu, bahwa di generasinya mereka itu emang paling juara lah ya, Super Junior ini di generasi kedua ya kalau nggak salah. Nah jadi buat aku gimana sih waktu itu ya, aku ingatnya ya mereka nyanyi lagu Tegar yang diaransemen sama mereka sendiri. Mereka udah bikin -1-nya, mereka udah bikin partingannya, kapan aku nyanyi, kapan Ryu nyanyi ataupun Yesung nyanyi gitu. Jadi semua tuh memang mereka amat sangat ketat. Makanya mereka nggak pernah fail kalau bikin pertunjukan, karena semua selalu dipersiapkan dengan baik, dengan amat sangat baik, dengan waktu yang di awal ini aku udah mengirimkan partingan dan musik dari lagu yang mau aku nyanyiin nanti berdua sama Ryu gitu, jadi udah dikirim ke Korea gitu. Nah terus mungkin palingan aku sama yang paling dekat mungkin aku sama DK gitu ya, sama J dari Icon, mungkin itu juga cukup dekat. Kalau misalnya aku lagi di Seoul juga ketemuan gitu, mereka di Jakarta juga besok konser tuh lusa konser juga mereka invite aku, tapi sayangnya aku lagi di luar kota besok. Jadi kayaknya sebetulnya menurut aku musisi itu di mana-mana sama aja sih menurut aku ya. Mereka punya kesukaan yang sama, yaitu bermusik gitu. Kalau tidak ada batasan, saling menghargai gitu. Yang beda palingan manajemen ya. Manajemen ada yang galak banget, tidak ada yang ketat banget, ada yang lebih loose gitu ya. Tapi kalau musisinya mah sama aja sebetulnya di mana-mana gitu. Seru aja. Jadi menurut aku, kenapa aku kali ini bawa Ryu, aku juga pengen ngingetin buat semua teman-teman bahwa ini adalah the power of friendship kalau menurut aku. Karena kadang-kadang ya kita dibayar aja belum tentu mau loh. Jadi nggak bukan karena uang atau apa, dia bahkan tidak nanya dulu budgetnya berapa. Tapi kayak mau dulu gitu, menarik mau, baru musik itu jalan. Aku juga kayak gitu. Kadang-kadang aku misalnya bantuin konser teman aku nyanyi, gak usah dibayar juga gak apa-apa. Tapi yang penting aku bisa berkontribusi dalam karirnya mereka gitu. Jadi, aku happy-nya itu ya karena itu. Jadi buat teman-teman musisi di Indonesia, pokoknya harus selalu percaya diri karena musik Indonesia juga diakui di dunia gitu. Terbukti kemarin pas Coldplay kan ada Malik main, terus yang lain-lainnya gitu kan, itu luar biasa ya. Kadang-kadang aku tapi kaget juga karena misalnya nih aku seperti tadi Mas Ari bilang ya, aku setiap album biasanya aku mengadakan konser tour gitu. Kaget ya kalau setiap show, setiap konser itu sold out, karena buat kita sold out itu juga adalah sebuah pembuktian bahwa aku diterima ataupun musik aku masih relatable dengan generasi-generasi sekarang gitu. Karena biasanya yang nonton
jadi dua generasi ya, mamanya sama teman-teman mamanya. Anak-anaknya tuh udah sama teman-teman anaknya, jadi kayak di festival tuh anak-anaknya semua tuh. Mamanya yang udah bayarnya mahal-mahal gitu, VIP gitu kan, diamond yang mahal gitu, sama teman-teman ya gitu. Tapi itu aku sukanya karena musik aku masih bisa relate gitu dengan generasi-generasi sekarang. Misalnya aku nyanyi di pensi SMA gitu, bisa diturunkan lagi dan dinikmati. Buat aku itu suatu pencapaian. Jadi alhamdulillah banget. Dan aku sadar tidak semua punya kesempatan itu. Jadi aku manfaatkan sebaik-baiknya supaya musik aku juga bisa terus lagi didengerin sama generasi-generasi sekarang. Gitu. Wow, bener. Pakai jomblo nggak usah tadi katanya. Pantesan sama. Sama aku juga. Saya lagi ingin tahu. Iya. Jomblo itu lagi ngetren. Betul. Jomblo itu pilihan bukan nasib. Ya, kita memilih untuk sendiri aja. Daripada sakit. Padahal bohong ya. Saya namanya diri. Silakan Teocha duduk. Aduh. Teocha aku pengen aja sebelumnya. Teocha ini nggak bosan apa? Apa itu? Kok cantik terus ya hari? Teocha terima kasih lo sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Siang-siang ya teman-teman media ini udah nunggu dari sini. Dari subuh kemarin ya. Itu kemarin. Oke, Teocha. Nah, makanya teman-teman media tadi udah pengen tahu apa sih, kenapa sih kok tiba-tiba ada surprise? Oh, oke. Ya, gitu. Tapi Tapi sebelumnya pada tahu kan Rewul gitu. Oh, tahu ya. Tahu. Oh, El. Tahu lah. El nih. Oh, El. Oke, Teocha, tapi sebelum kita ke konser ini, boleh di-spill sedikit 2 konser sebelumnya yang sukses banget itu di Samarinda di Makassar seperti apa? Silakan. Oke, assalamualaikum teman-teman. Makasih banyak udah meluangkan waktunya pasti ke sini. Jadi ini mungkin rombongan ini akan lanjut rombongan ke Bandung mungkin ya. Pergi gak sih? Diajak. Pergi dong. Diajak. Diajak lah. Kita diajak nggak? Boleh. Jadi tahun ini aku baru keluar album yang ada Journey ini, dan kita bikin album konser tour. Jadi tour kemarin ke kota-kota yang tahun sebelumnya kan ada 25 Shining Years. Jadi ini adalah kota-kota yang sebelumnya belum pernah. Jadi kayak Samarinda, Makassar, di konser-konser aku sebelumnya itu belum pernah ke sana. Jadi baru kali ini jajah gitu keluar dari Jawa dan Sumatera ke Makassar dan ke Samarinda. Album konser Nada Journey ini dimulai di Kuala Lumpur 2 hari, terus pindah ke Singapura 1 hari, lanjut ke Makassar, Samarinda, nanti nextnya adalah ke Bandung dan juga Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Gitu ceritanya. Oke, tepuk tangan. Nah, kalau kemarin di Samarinda itu ada Barcelona ya? Kita di Kuala Lumpur tuh ada Mahalini, ada Rizky Febian. Okay. Di Singapura juga sama Mahalini dan Rizky Febian. Tapi waktu di Kuala Lumpur aku pecah. Hari pertama karena di Kuala Lumpur ada dua hari. Hari pertama Mahalini, hari kedua Rizky Febian. Di Singapura Mahalini dan Rizky Febian. Kenapa Mahalini? Karena dia menciptakan lagu buat aku di album Ada di Journey ini, judulnya Lupakan Cinta. Kalau Rizky Febian karena aku dari dulu emang pengen banget dia ada di konser aku, dan kebetulan ya udahlah ada tunangan ini, ya udah biar pengen happy. Jadi bisa pacaran sekalian di sana ya. Terus di Makassar itu kemarin ada Fadli Jaidi. Akhirnya dia menjadi bintang tamu beneran yang dengan lagunya dia sendiri. Jadi waktu itu pertama kali dia nyanyi live lagunya dia, judulnya Kalah. Terus di Samarinda ada Anmesh bikin lagu buat aku di album ini, judulnya Terlalu Berharap. Dan akhirnya tibalah ke Bandung dan Kota Kinabalu nantinya. Nah, ini yang tiba-tiba Gong sempat rame viral, tiba-tiba ada Nah, aku pengen tahu approachingnya gimana, DM-nya gimana, tanya. Mungkin kalau El tahu ya, Rewul baru punya Instagram tuh baru-baru aja gitu. Jadi sebelumnya juga agak susah kalau misalnya mau dia atau maksudnya mau kontak dia. Tapi pas dia punya Instagram, wah
Rio punya Instagram gitu kan, lucu banget. Terus kita suka komen-komenan di DM. Nah terus kebetulan kan tanggal 1 ini tadinya Lini mau nyanyi di Bandung jadi bintang tamu aku, tapi ternyata tanggal yang sama itu Lini ada press conference di Malaysia. Jadi aku pikir ya udahlah, kasihan juga ya, maksudnya nggak mau ngerepotin dia juga di sana. Jadi aku pikir siapa ya yang ada hubungannya dengan aku gitu di album yang baru, karena kan harus ada hubungan di kalau dia star. Pikir siapa udah habis ya, Anes udah gitu kan, Basena ada, terus Lini udah ada juga, siapa nih yang belum? Oh iya Liu gitu. Sesimpel itu ya ibu ya. Sesimpel itu mikirnya oh iya Uksi belum ya. Terus aku dia mau dong, aku bilang Uksi mau gak jadi tampil jadi bintang tamu aku di konser aku gitu. Aku gak nyangka dia mau aja, kayak hah mau, ya udah. Akhirnya aku bilang sama manajer aku, kamu dong urusin ke manajemennya ke SM gitu ya, ke SM ke labelnya bukan ke label, ke manajemennya Suju. Aku pengen Rio buat di konser aku, karena dia pernah nyanyi lagu Hati Yang Kau Sakiti dan bikin itu lucu banget sih, ada di YouTube gitu. Dia iseng banget, dia sama teman-teman Suju lainnya bikin parodi dari Hati Yang Kau Sakiti versi aku gitu. Jadi itu ngakak banget. Jadi kita juga udah janjian nanti bagi-bagiannya dan lain sebagainya, udah janjian gitu. Tapi yang pasti dia jawabnya kayak mau, kata dia, aku udah gak sabar mau nyanyi, mau foto, mau makan-makan, mau main. Dia udah cuma 2 hari doang padahal dia di Indonesia ya, dan dia tuh langsung ke Bandung. Kayaknya malamnya dia pulang juga ke Korea. Aku malamnya tanggal 2 ada nyanyi juga di Jakarta. Jadi kayaknya kita mungkin sarapan sampai lunch mungkin di Bandung sama Uksi baru kesini. Terus pulang ke Jakarta. Tepuk tangan dulu dong. Rosa ajak Rio Super Junior jadi bintang tamu di konsernya. Queen of Pop Indonesia, Rosa, menggelar konser Another Journey, The Beginning di Trans Convention Center Bandung, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Tahun ini aku baru keluar album Another Journey The Beginning dan melakukan tur konser ke Kuala Lumpur 2 hari, pindah ke Singapura, lalu lanjut Samarinda dan Makassar, lalu lanjut ke Bandung dan Sabah Malaysia, ucap Rosa saat ditemui di kawasan Senopati, Kebayoran Baru pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Penyanyi berusia 45 tahun itu menghadirkan Rio Super Junior jadi bintang tamu di konsernya yang digelar di Bandung. Ini kali pertama musisi Indonesia menggandeng penyanyi internasional untuk memeriahkan konsernya. Jadi tanggal 1 Desember kan biasa aku kalau konser guest star selalu melibatkan teman-teman aku. Nah kali ini aku ngajak teman aku yang jauh rumahnya buat datang nemenin aku di konser aku, ujarnya. Nah, teman aku yang ini, dia adalah salah satu member dari Super Junior. Rio, dia akan hadir jadi guest star konser aku, kata Rosa. Rosa mengaku sedikit kesulitan mengajak Rio untuk jadi bintang tamu di konsernya. Namun, berkat kekuatan pertemanan, prosesnya dimudahkan untuk bisa membawa Rio ke Bandung. Aku mau ingetin ini the power of friendship, kadang dibayar aja belum tentu mau. Dia gak nanya budgetnya berapa, dia mau, tertarik, jalan, lanjut Rosa. Nantinya, Rio akan menyanyikan 2 lagu, salah satunya akan duet bersama Rosa. Sama Rio belum boleh kasih tahu, tapi dia nyanyi solo dan duet sama aku. Aku kaget dia mau nyanyi 2 lagu, tutur Rosa. Rosa yakin konser kolaborasinya sama Rio akan pecah. Dingin ini Parazit. Ini lagu Lupakan Cinta duet nanti. ada lah banyak lagunya, ada lagu duet. Kayak pokoknya pasti aku juga kaget dia mau nyanyinya tuh gak cuma 1, 2 lagu. Wow. Jadi wah gila, pecah banget. Nah, kita sekarang ngomong soal Basena. Ini kan salah satu yang terlibat di album. Betul banget. Gitu. Apa ada kejutan baru lagi atau aransemennya seperti apa? Aku tuh suka banget suara Basena dari zaman dulu gitu, dan biasanya aku
Mbak Sena ini adalah vokal director aku kalau aku rekaman. Terus pada satu ketika, jadi Mbak Sena ngasih dengar lagu yang judulnya Bertengkar Manis. Oh ya, bertengkar manis kayak gimana gitu kan? Kan bertengkar kayak pajus-pajus aja. Kalau ini kok manis gitu. Jadi ternyata bertengkar manis itu habis bertengkar tuh terus baikan gitu. Bertengkar terus baikan gitu. Bukan ternyata bertengkar itu bukan pengen marah terus habis itu saling meninggalkan, tapi justru ya menjadi lebih manis lagi gitu. Nah itulah rasanya Mbak Sena. Tadinya nyanyi lagu itu aku nyanyi sendiri, tapi aku mikir wah ini kesempatan aku buat ngajakin Mbak Sena buat bisa nyanyi gue. Aku senang banget sih karena aku suka banget suaranya. Oke, nah tadi udah di spill yang seperti apa, Bang Sena akan nyanyi seperti apa. Ini tanya, setiap album pasti turun konser dan dilihat dari videonya tadi ramai banget gitu, masih merasa nggak menyangka, masih sampai sekarang masih banyak yang menonton di Ocha dalam sebuah konser karena banyak banget penyanyi muda di Indonesia yang terus bermunculan, yang punya karakter. Terima kasih. Terima kasih, wah bagus banget ya. Tanya pertama, aku beberapa kali memang ya sejak waktu itu aku di SM, jadi mungkin beberapa kali sempat ketemu sama banyak grup ya, ada ketemu EXO, NCT, terus Shiny, mungkin ya, terus Super Junior yang pasti. Tapi sebetulnya untuk berkolaborasi beneran tuh aku baru mungkin satu kali yang di tempatnya konser Super Junior yang Super Show 7 kalau nggak salah, Super Show 7 gitu. Aku nyanyi sama siapa ya? Ryuk sama Yesung ya. Yesung, terus abis itu aku nyanyi sendiri lagu aku, dan mereka juga senang banget. Mereka pas aku nyanyi, mereka nonton semua di belakang panggung gitu, sampai heboh banget gitu. Dan ya seseru itu aja sih sebenarnya sama Super Junior. Pasti sulit karena mereka adalah grup vokal yang levelnya tuh internasional gitu, bahwa di generasinya mereka tuh emang paling juara namanya Super Junior ini di generasi kedua ya kalau nggak salah. Nah jadi buat aku gimana sih waktu itu ya, aku ingatnya ya mereka nyanyi lagu Tegar yang diaransemen sama mereka sendiri. Mereka udah bikin -1-nya, mereka udah bikin partingannya, kapan aku nyanyi, kapan Ryuk nyanyi ataupun Yesung nyanyi gitu. Jadi semua tuh memang mereka harus sangat ketat. Makanya mereka nggak pernah fail kalau bikin pertunjukan, karena semua selalu dipersiapkan dengan baik, dengan amat sangat baik, dengan waktu yang di awal ini aja sekarang ini aku udah mengirimkan partingan dan musik dari lagu yang mau aku nyanyiin nanti berdua sama Ryuk gitu, jadi udah dikirim ke Korea gitu. Nah terus mungkin palingan aku sama yang paling dekat mungkin aku sama DK gitu ya, sama J dari Icon, mungkin itu juga cukup dekat. Kalau misalnya aku lagi di Seoul juga ketemuan gitu, mereka di Jakarta juga besok konser tuh lusa konser Icon konser juga mereka invite aku, tapi sayangnya aku lagi di luar kota besok. Jadi kayaknya sebetulnya menurut aku musisi itu di mana-mana sama aja sih menurut aku ya. Mereka punya kesukaan yang sama, yaitu bermusik gitu. Kalau tidak ada batasan, saling menghargai gitu. Yang beda palingan manajemen ya. Manajemen ada yang galak banget, ada yang ketat banget, ada yang lebih loose gitu ya. Tapi kalau musisinya mah sama aja sebetulnya di mana-mana gitu. Seru aja. Jadi menurut aku, kenapa aku kali ini bawa Ryuk, aku juga pengen ingetin buat semua teman-teman bahwa ini adalah the power of friendship kalau menurut aku. Karena kadang-kadang ya kita dibayar aja belum tentu mau loh. Jadi nggak bukan karena uang atau apa, dia bahkan tidak nanya dulu budgetnya berapa. Tapi kayak mau dulu gitu, menarik mau, baru musik itu jalan. Aku juga suka gitu. Kadang-kadang aku misalnya bantuin konser teman aku nyanyi, gak usah dibayar juga gak apa-apa. Tapi yang penting aku bisa berkontribusi dalam karirnya mereka gitu. Jadi, aku happy-nya itu ya karena itu. Jadi buat teman-teman musisi di Indonesia, pokoknya harus selalu percaya diri karena musik Indonesia juga diakui di dunia gitu. Terbukti kemarin pas Coldplay kan ada Malik
yang lain-lainnya gitu kan, itu luar biasa ya. Terus apa namanya, kadang-kadang aku tapi kaget juga karena misalnya nih aku seperti tadi Mas Ari bilang ya, aku setiap album biasanya aku mengadakan konser tour gitu. Kaget ya kalau setiap show, setiap konser itu sold out, karena buat kita sold out itu juga adalah sebuah pembuktian bahwa aku diterima ataupun musik aku masih relatable dengan generasi-generasi sekarang gitu. Karena biasanya nonton aku tuh sekarang malah udah jadi dua generasi ya, mamanya sama teman-teman mamanya, anak-anaknya tuh udah sama teman-teman anaknya, jadi kayak di festival tuh anak-anaknya semua tuh. Mamanya udah bayarnya mahal-mahal gitu, VIP gitu kan, diamond yang mahal gitu, sama teman-teman ya gitu. Tapi itu aku sukanya karena musik aku masih bisa relate gitu dengan generasi-generasi sekarang. Misalnya aku nyanyi di pensi SMA gitu, bisa diturunkan lagi dan dinikmati. Buat aku itu suatu pencapaian. Jadi alhamdulillah banget. Dan aku sadar tidak semua punya kesempatan itu. Jadi aku manfaatkan sebaik-baiknya supaya musik aku juga bisa terus lagi didengerin sama generasi-generasi sekarang. Gitu. Wow, bener. Pakai jomblo gak usah tadi katanya. Pantesan sama. Sama aku juga. Saya lagi ingin tahu. Iya. Jomblo itu lagi ngetren. Betul. Jomblo itu pilihan bukan nasib. Ya, kita memilih untuk sendiri aja. Daripada sakit. Padahal bohongnya. Saya nggak ada diri. Silakan Teocha dulu. Aduh. Teocha aku main aja sebelumnya. Teocha ini gak bosan apa? Apa itu? Kok cantik terus tiap hari? Teocha, terima kasih lo sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Siang-siang ya teman-teman media ini udah nunggu dari sini. Dari subuh kemarin. Dari subuh kemarin. Oke, Teocha. Nah, makanya teman-teman media tadi udah pengen tahu apa sih, kenapa sih kok tiba-tiba ada surprise? Oh, oke. Ya, gitu. Tapi Tapi sebelumnya pada tahu kan Rio gitu. Tahu ya. Tahu. Tahu lah. Oke, Teocha, tapi sebelum kita ke konser ini, boleh di-spill sedikit 2 konser sebelumnya yang sukses banget itu di Samarinda di Makassar seperti apa? Silakan. Oke, assalamualaikum teman-teman. Makasih banyak udah meluangkan waktunya pasti kesini. Jadi ini mungkin rombongan ini akan lanjut rombongan ke Bandung mungkin ya. Pergi gak sih? Diajak. Pergi dong. Diajak. Diajak lah. Mungkin lah diajak lah. Boleh. Jadi tahun ini apa namanya, aku baru keluar album yang ada Journey ini, dan kita bikin album konser tour. Jadi tour kemarin ke kota-kota yang tahun sebelumnya kan ada 25 Shining Years. Jadi ini adalah kota-kota yang sebelumnya belum pernah. Jadi kayak Samarinda, Makassar, di konser-konser aku sebelumnya itu belum pernah ke sana. Ini baru kali ini jajal gitu, keluar dari Jawa dan Sumatera ke Makassar dan ke Samarinda. Album konser Another Journey ini dimulai di Kuala Lumpur 2 hari, terus pindah ke Singapura 1 hari, lanjut ke Makassar, Samarinda, nanti nextnya adalah ke Bandung dan juga Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Gitu ceritanya. Oke, tepuk tangan lah. Kalau kemarin di Samarinda itu ada Barcelona ya? Kita di Kuala Lumpur tuh ada Mahalini atau Rizky Febian. Di Singapura juga sama Mahalini dan Rizky Febian. Tapi waktu di Kuala Lumpur aku pecah. Hari pertama karena di Kuala Lumpur ada dua hari. Hari pertama Mahalini, hari kedua Rizky Febian. Di Singapura Mahalini dan Rizky Febian. Kenapa Mahalini? Karena dia menciptakan lagu buat aku di album Another Journey ini, judulnya Lupakan Cinta. Rizky Febian karena aku dari dulu emang pengen banget dia ada di konser aku, dan
kebetulan kan ya udahlah ada tunangan, ya udah deh biar pengen happy. Jadi bisa pacaran sekalian di sana ya. Terus apa namanya di Makassar itu kemarin ada Fadli Jaidi. Akhirnya dia menjadi bintang tamu beneran yang dengan lagunya dia sendiri. Jadi waktu itu pertama kali dia nyanyiin live lagunya dia judulnya Kalah. Terus di Samarinda ada Anmesh. Anmesh bikin lagu buat aku di album ini judulnya Terlalu Berharap. Dan akhirnya tibalah ke Bandung dan Kota Kinabalu nantinya. Nah, ini yang tiba-tiba Gong sempat rame, viral, tiba-tiba ada Nah, aku pengen tahu approachingnya gimana, nge-DM-nya gimana, caranya. Mungkin kalian tahu ya, Riyowuk baru punya Instagram tuh baru-baru aja gitu. Jadi sebelumnya juga agak susah kalau misalnya mau WA dia atau maksudnya mau kontak dia. Tapi pas dia punya Instagram, wah Riyowuk punya Instagram ya kan, lucu banget. Terus kita suka komen-komenan di DM. Nah terus kebetulan kan tanggal 1 ini tadinya Lini jangan mau nyanyi di Bandung jadi bintang tamu aku, tapi ternyata tanggal yang sama itu Lini ada press conference di Malaysia. Jadi aku pikir ya udahlah, kasihan juga ya, maksudnya nggak mau ngerepotin dia juga untuk di sana. Jadi aku pikir siapa ya yang ada hubungannya dengan aku gitu di album yang baru, karena kan harus ada hubungannya kalau dia star. Pikir siapa udah habis ya, Anmesh udah gitu kan, Basena ada, terus Lini udah ada juga, siapa nih yang belum? Oh iya Riyowuk gitu. Sesimpel itu ya Ibu ya. Terus aku mikir oh iya Uksi belum ya. Terus aku dia mau dong, aku bilang Uksi mau gak jadi tampil jadi bintang tamu aku di konser aku gitu. Aku gak nyangka dia mau aja, kayak hah mau, ya udah. Akhirnya aku bilang ke manajer aku, tolong dong urusin ke manajemennya ke SM gitu ya, ke SM ke labelnya bukan ke label, ke manajemennya Suju. Aku pengen Riyowuk buat di konser aku, karena dia pernah nyanyi lagu Hati Yang Kau Sakiti dan bikin itu lucu banget sih, ada di YouTube gitu. Dia iseng banget, dia sama teman-teman Suju lainnya bikin parodi dari Hati Yang Kau Sakiti versi aku. Jadi itu kakak banget. Jadi kita juga udah janjian nanti bagi-bagiannya dan lain sebagainya, udah janjian gitu. Tapi yang pasti dia jawabnya kayak mau, kata dia, aku udah gak sabar mau nyanyi, mau foto, mau makan-makan, mau main. Dia udah cuma 2 hari doang padahal di Indonesia ya. Dan dia tuh langsung ke Bandung kayaknya malamnya dia pulang juga ke Korea. Aku malamnya tanggal 2 ada nyanyi juga di Jakarta. Jadi kayaknya kita mungkin sarapan sampai lunch mungkin di Bandung sama Uksi baru kesini. Terus pulang ke Jakarta. Tepuk tangan dulu dong. Rosa ajak Riyowuk Super Junior jadi bintang tamu di konsernya. Queen of Pop Indonesia, Rosa, menggelar konser Another Journey, The Beginning di Trans Convention Center Bandung, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Tahun ini aku baru keluar album Another Journey The Beginning dan melakukan tur konser ke Kuala Lumpur 2 hari, pindah ke Singapura, lalu lanjut Samarinda dan Makassar, lalu lanjut ke Bandung dan Sabah Malaysia, ucap Rosa saat ditemui di kawasan Senopati, Kebayoran Baru pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Penyanyi berusia 45 tahun itu menghadirkan Riyowuk Super Junior jadi bintang tamu di konsernya yang digelar di Bandung. Ini kali pertama musisi Indonesia menggandeng penyanyi internasional untuk memeriahkan konsernya. Jadi tanggal 1 Desember kan biasa aku kalau konser guest star selalu melibatkan teman-teman aku. Nah kali ini aku ngajak teman aku yang jauh rumahnya buat datang nemenin aku di konser aku, ujarnya. Nah, teman aku yang ini, dia adalah salah satu member dari Super Junior. Riyowuk dia akan hadir jadi guest star konser aku, kata Rosa. Rosa mengaku sedikit kesulitan mengajak Riyowuk untuk jadi bintang tamu di konsernya. Namun, berkat kekuatan pertemanan, prosesnya dimudahkan untuk bisa membawa Riyowuk ke Bandung. Aku mau ingetin ini the power of friendship,
kadang dibayar aja belum tentu mau. Dia gak nanya budgetnya berapa, dia mau, tertarik, jalan, lanjut Rosa. Nantinya, Ryowook akan menyanyikan 2 lagu, salah satunya akan duet bersama Rosa. Sama Ryowook belum boleh kasih tahu, tapi dia nyanyi solo dan duet sama aku. Aku kaget dia mau nyanyi 2 lagu, tutur Rosa. Rosa yakin konser kolaborasinya sama Ryowook akan pecah. Dingin ini Parah sih. Jadi lagu Lupakan Cinta duet nanti. ada lah banyak lagunya, ada lagu duet. Kayak pokoknya pasti aku juga kaget dia mau nyanyinya tuh gak cuma 1-2 lagu. Wow. Jadi wah gila, pecah banget. Nah, kita sekarang ngomong soal Bang Sena. Ini kan Iya. salah satu yang terlibat di album. Betul banget. Gitu. Apa ada kejutan baru lagi nanti atau aransemennya seperti apa? Aku tuh suka banget suara Barsena dari zaman dulu gitu dan apa namanya biasanya aku Barsena ini adalah vokal director aku kalau aku rekaman. Terus pada satu ketika jadi Barsena ngasih dengar lagu yang judulnya Bertengkar Manis. Oh ya, bertengkar manis kayak gimana gitu kan? Kan bertengkar kayak pajus-pajus aja. Tapi ini kok manis gitu. Jadi ternyata bertengkar manis itu habis bertengkar tuh terus baikan gitu. Bertengkar terus baikan gitu. Bukan ternyata bertengkar itu bukan pengen marahan terus habis itu saling meninggalkan, tapi justru ya menjadi lebih manis lagi gitu. Nah itulah maksudnya Barsena. Tadinya nyanyi lagu itu aku nyanyi sendiri, tapi aku mikir wah ini kesempatan aku buat nyanyiin Barsena buat bisa nyanyi gue. Aku senang banget sih karena aku suka banget suaranya. Oke, nah tadi udah di spill Ryowook seperti apa, Bang Sena akan nyanyi seperti apa. Ini tadi, setiap tahun setiap album pasti turun konser dan dilihat dari videonya tadi ramai banget gitu, masih merasa namanya masih sampai sekarang masih banyak yang menonton di Ocha dan sebuah konser karena banyak banget kan nyanyi muda di Indonesia yang terus bermunculan yang punya karakter. Terima kasih. Terima kasih, wah bagus banget ya. Tanya pertama, aku beberapa kali memang ya sejak waktu itu aku di SM, jadi mungkin beberapa kali sempat ketemu sama banyak grup ya, ada ketemu EXO, NCT, terus Shiny, mungkin ya, terus Super Junior yang pasti. Tapi sebetulnya untuk berkolaborasi beneran tuh aku baru mungkin 1 kali yang di tempatnya konser Super Junior yang Super Show 7 kalau nggak salah, Super Show 7 gitu. Aku nyanyi sama siapa ya? Ryun sama Yesung ya, Lemon Yesung. Terus abis itu aku nyanyi sendiri lagu aku. Dan mereka juga senang banget. Mereka pas aku nyanyi, mereka nonton semua di belakang panggung gitu, sampai heboh banget gitu. Dan ya seseru itu aja sih sebenarnya sama Super Junior. Sulit, pasti sulit karena mereka adalah grup vokal yang levelnya tuh internasional gitu, bahwa di generasinya mereka itu emang paling juara lah ya, Super Junior ini di generasi kedua ya kalau nggak salah. Nah jadi buat aku gimana sih waktu itu ya, aku ingatnya ya mereka nyanyi lagu Tegar yang diaransemen sama mereka sendiri. Mereka udah bikin -1-nya, mereka udah bikin partingannya, kapan aku nyanyi, kapan Ryowook nyanyi ataupun Yesung nyanyi gitu. Jadi semua tuh memang mereka amat sangat ketat. Makanya mereka nggak pernah fail kalau bikin pertunjukan, karena semua selalu dipersiapkan dengan baik, dengan amat sangat baik, dengan waktu yang di awal ini aja sekarang ini aku udah mengirimkan partingan dan musik dari lagu yang mau aku nyanyiin nanti berdua sama Ryowook gitu, jadi udah dikirim ke Korea gitu. Nah terus mungkin palingan aku sama yang paling dekat mungkin aku sama DK gitu ya, sama J dari Icon, mungkin itu juga cukup dekat. Kalau misalnya aku lagi di Seoul juga ketemuan gitu, mereka di Jakarta juga besok konser tuh, lusa konser Icon konser juga mereka invite aku, tapi sayangnya aku lagi di luar kota besok. Jadi kayaknya sebetulnya menurut aku musisi itu di mana-mana sama aja sih menurut aku ya. Mereka punya
kesukaan yang sama, yaitu bermusik gitu. Kalau tidak ada batasan, saling menghargai gitu. Yang beda palingan manajemen ya. Manajemen ada yang galak banget, kita ada yang ketat banget, ada yang lebih loose gitu ya. Tapi kalau musisinya mah sama aja sebetulnya di mana-mana gitu. Seru aja. Jadi menurut aku, kenapa aku kali ini bawa Rywook, aku juga pengen pengen ingetin buat semua teman-teman bahwa ini adalah the power of friendship kalau menurut aku. Karena kadang-kadang ya kita dibayar aja belum tentu mau loh. Jadi nggak bukan karena uang atau apa, dia bahkan tidak nanya dulu budgetnya berapa. Tapi kayak mau dulu gitu, menarik mau baru musik itu jalan. Aku juga suka gitu. Kadang-kadang aku misalnya bantuin konser teman aku nyanyi, gak usah dibayar juga gak apa-apa. Tapi yang penting aku bisa berkontribusi dalam karirnya mereka gitu. Jadi, aku happy-nya itu ya karena itu. Jadi buat teman-teman musisi di Indonesia pokoknya harus selalu percaya diri karena musik Indonesia juga diakui di dunia gitu. Terbukti kemarin pas Coldplay kan ada Malik main, terus yang lain-lainnya gitu kan, itu luar biasa ya. Kadang-kadang aku tapi kaget juga karena misalnya nih aku seperti tadi Mas Ari bilang ya, aku setiap album biasanya aku mengadakan konser tour gitu. Kaget ya kalau setiap show, setiap konser itu sold out. Karena buat kita sold out itu juga adalah sebuah pembuktian bahwa aku diterima ataupun musik aku masih relatable dengan generasi-generasi sekarang gitu. Karena biasanya yang nonton aku tuh sekarang malah udah jadi 2 generasi ya, mamanya sama teman-teman mamanya. Anak-anaknya tuh udah sama teman-teman anaknya, jadi kayak di festival tuh anak-anaknya semua tuh. Mamanya udah bayarnya mahal-mahal gitu, VIP gitu kan, diamond yang mahal gitu. Sama teman-teman ya gitu. Tapi itu aku sukanya karena musik aku masih bisa relate gitu dengan generasi-generasi sekarang. Misalnya aku nyanyi di pensi SMA gitu, bisa diturunkan lagi dan dinikmati. Buat aku itu suatu pencapaian. Jadi alhamdulillah banget. Dan aku sadar tidak semua punya kesempatan itu. Jadi aku manfaatkan sebaik-baiknya supaya musik aku juga bisa terus lagi didengerin sama generasi-generasi sekarang. Gitu. Wow, bener. Pakai jomblo gak usah tadi katanya. Pantesan sama. Sama aku juga. Saya lagi ingin tahu. Iya. Jomblo itu lagi ngetren. Betul. Jomblo itu pilihan bukan nasib. Ya, kita memilih untuk sendiri aja. Daripada sakit. Saya nggak pilih. Silakan Teoce dulu. Aduh. Teoce aku main aja sebelumnya. Teoce ini gak bosan apa? Apa itu? Kok cantik terus siang hari? Teoce terima kasih lo sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Siang-siang ya teman-teman media ini udah nunggu dari sini. Dari subuh kemarin ya. Dari subuh kemarin. Oke, Teoce. Nah, makanya teman-teman media tadi udah pengen tahu apa sih, kenapa sih kok tiba-tiba ada surprise? Oh, oke. Ya, gitu. Tapi Tapi sebelumnya pada tahu kan Rywook itu? Tahu ya. Tahu. Tahu lah. Oke, Teoce, tapi sebelum kita ke konser ini, boleh di-spill sedikit 2 konser sebelumnya yang sukses banget itu di Samarinda di Makassar seperti apa? Silakan. Oke, assalamualaikum teman-teman. Makasih banyak udah meluangkan waktunya pasti kesini. Jadi ini mungkin rombongan ini akan lanjut rombongan ke Bandung mungkin ya. Pergi gak sih? Diajak. Pergi dong. Diajak lah. Mungkin aja diajak lah. Boleh. Jadi tahun ini aku baru keluar album yang ada Journey ini, dan kita bikin album konser tour. Jadi tour kemarin ke kota-kota yang tahun sebelumnya kan ada 25 Shining Years. Jadi ini adalah kota-kota yang sebelumnya belum pernah. Jadi kayak Samarinda, Makassar, di konser-konser aku sebelumnya itu belum pernah ke sana. Ini baru kali ini jajal gitu, keluar dari Jawa dan Sumatera ke Makassar dan ke Samarinda. Album konser Another Journey ini dimulai di Kuala Lumpur 2 hari, terus pindah ke Singapura,
1 hari, lanjut ke Makassar Samarinda, nanti nextnya adalah ke Bandung dan juga Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Gitu ceritanya. Oke, tepuk tangan. Nah, kalau kemarin di Samarinda itu ada Barcelona ya? Kita di Kuala Lumpur tuh ada Mahalini, ada Rizky Febian. Di Singapura juga sama Mahalini dan Rizky Febian. Tapi waktu di Kuala Lumpur aku pecah. Hari pertama karena di Kuala Lumpur ada dua hari. Hari pertama Mahalini, hari kedua Rizky Febian. Di Singapura Mahalini dan Rizky Febian. Kenapa Mahalini? Karena dia menciptakan lagu buat aku di album Ada di Jadi ini, judulnya Lupakan Cinta. Rizky Febian karena aku dari dulu emang pengen banget dia ada di konser aku, dan kebetulan kan ya udahlah ada tunangan, ya udah deh biar pengen happy. Jadi bisa pacaran sekalian di sana ya. Terus di Makassar itu kemarin ada Fadli Jaidi. Akhirnya dia menjadi bintang tamu beneran yang dengan lagunya dia sendiri. Jadi waktu itu pertama kali dia nyanyiin live lagunya dia, judulnya Kalah. Terus di Samarinda ada Anmesh bikin lagu buat aku di album ini, judulnya Terlalu Berharap. Dan akhirnya tibalah ke Bandung dan Kota Kinabalu nantinya. Nah, ini yang tiba-tiba Gong sempat rame, viral, tiba-tiba ada Nah, aku pengen tahu approachingnya gimana, nge-DM-nya gimana, caranya. Mungkin kalau Al tahu ya, Riwuk baru punya Instagram tuh baru-baru aja gitu. Jadi sebelumnya juga agak susah kalau misalnya mau WA dia atau maksudnya mau kontak dia. Tapi pas dia punya Instagram, wah Riwuk punya Instagram gitu kan, lucu banget. Terus kita suka komen-komenan di DM. Nah terus kebetulan kan tanggal 1 ini tadinya Lini mau nyanyi di Bandung jadi bintang tamu aku, tapi ternyata tanggal yang sama itu Lini ada press conference di Malaysia. Jadi aku pikir ya udahlah, kasihan juga ya, maksudnya nggak mau ngerepotin dia juga untuk di sana. Jadi aku pikir siapa ya yang ada hubungannya dengan aku gitu di album yang baru, karena kan harus ada hubungan di kalau dia start. Ya siapa udah habis ya, Anmesh udah gitu kan, Barcelona ada, terus Lini udah ada juga, siapa nih yang belum? Oh iya Riwuk gitu. Sesimpel itu ya Ibu ya. Terus aku mikir kayak, oh iya Uksi belum ya. Terus aku dia mau dong, aku bilang Uci mau gak tampil jadi bintang tamu aku di konser aku gitu. Aku gak nyangka dia mau aja, kayak hah mau, ya udah. Akhirnya aku bilang ke manajer aku, tolong dong urusin ke manajemennya ke SM gitu ya, ke SM ke labelnya bukan ke label, ke manajemennya Suju. Aku pengen Riwuk buat di konser aku, karena dia pernah nyanyi lagu Hati Yang Kau Sakiti dan bikin itu lucu banget sih, ada di YouTube gitu. Dia iseng banget, dia sama teman-teman Suju lainnya bikin parodi dari Hati Yang Kau Sakiti versi aku gitu. Jadi itu kakak banget. Jadi kita juga udah janjian nanti bagi-bagiannya dan lain sebagainya, udah janjian gitu. Tapi yang pasti dia jawabnya kayak mau, kata dia, aku udah gak sabar mau nyanyi, mau foto, mau makan, mau main. Dia udah cuma 2 hari doang padahal di Indonesia ya. Dan dia tuh langsung ke Bandung kayak malamnya dia pulang juga ke Korea. Aku malamnya tanggal 2 ada nyanyi juga di Jakarta. Jadi kayaknya kita mungkin sarapan sampai lunch mungkin di Bandung sama Uksi baru kesini. Terus pulang ke Jakarta. Tepuk tangan dulu dong. Rosa ajak Riwuk Super Junior jadi bintang tamu di konsernya. Queen of Pop Indonesia, Rosa, menggelar konser Another Journey, The Beginning di Trans Convention Center Bandung, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Tahun ini aku baru keluar album Another Journey The Beginning dan melakukan tur konser ke Kuala Lumpur 2 hari, pindah ke Singapura, lalu lanjut Samarinda dan Makassar, lalu lanjut ke Bandung dan Sabah, Malaysia, ucap Rosa saat ditemui di kawasan Senopati, Kebayoran Baru pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023.
Penyanyi berusia 45 tahun itu menghadirkan Ryeowook Super Junior jadi bintang tamu di konsernya yang digelar di Bandung. Ini kali pertama musisi Indonesia menggandeng penyanyi internasional untuk memeriahkan konsernya. Jadi tanggal 1 Desember kan biasa aku kalau konser guest star selalu melibatkan teman-teman aku. Nah kali ini aku ngajak teman aku yang jauh rumahnya buat datang nemenin aku di konser aku, ujarnya. Nah, teman aku yang ini, dia adalah salah satu member dari Super Junior. Ryeowook dia akan hadir jadi guest star konser aku, kata Rosa. Rosa mengaku sedikit kesulitan mengajak Ryeowook untuk jadi bintang tamu di konsernya. Namun, berkat kekuatan pertemanan, prosesnya dimudahkan untuk bisa membawa Ryeowook ke Bandung. Aku mau ingetin ini the power of friendship, kadang dibayar aja belum tentu mau. Dia gak nanya budgetnya berapa, dia mau, tertarik, jalan, lanjut Rosa. Nantinya, Ryeowook akan menyanyikan 2 lagu, salah satunya akan duet bersama Rosa. Sama Ryeowook belum boleh kasih tahu, tapi dia nyanyi solo dan duet sama aku. Aku kaget dia mau nyanyi 2 lagu, tutur Rosa. Rosa yakin konser kolaborasinya sama Ryeowook akan pecah. Dingin ini Parah sih. Jadi lagu Lupakan Cinta duet nanti. ada lah banyak lagunya, ada lagu duet. Kayak pokoknya pasti. Aku juga kaget dia mau nyanyinya tuh gak cuma 1-2 lagu. Wow. Jadi wah gila, pecah banget. Nah, kita sekarang ngomong soal Barsena. Ini kan salah satu yang terlibat di album. Betul banget. Gitu. Apa ada kejutan baru lagi nanti atau aransemennya seperti apa? Aku tuh suka banget suara Barsena dari zaman dulu gitu dan biasanya aku Barsena ini adalah vokal director aku kalau aku rekaman. Terus pada suatu ketika jadi Barsena ngasih dengar lagu yang judulnya Bertengkar Manis. Oh ya, bertengkar manis kayak gimana gitu kan? Kan bertengkar kayak pajus-pajusan ya. Tapi ini kok manis gitu. Jadi ternyata bertengkar manis itu habis bertengkar tuh terus baikan gitu. Bertengkar terus baikan gitu. Bukan ternyata bertengkar itu bukan pengen marahan terus habis itu saling meninggalkan, tapi justru kayak menjadi lebih manis lagi gitu. Nah itulah maksudnya Barsena. Tadinya nyanyi lagu itu aku nyanyi sendiri, tapi aku mikir wah ini kesempatan aku buat ngajakin Barsena buat bisa nyanyi gue. Aku senang banget sih karena aku suka banget suaranya. Oke, nah tadi udah di spill Ryeowook seperti apa, Barsena akan nyanyi seperti apa. Ini tanya, setiap tahun setiap album pasti tuh konser dan dilihat dari videonya tadi lah pertama gitu masih merasa gak menyangka, masih sampai sekarang masih banyak yang menonton di Ocha dan sebuah konser karena banyak banget kan penyanyi muda Indonesia yang terus bermunculan yang punya karakter. Terima kasih. Terima kasih, wah bagus banget ya. Tanya pertama, aku beberapa kali memang ya sejak waktu itu aku di SM, jadi mungkin beberapa kali sempat ketemu sama banyak grup ya, ada ketemu EXO, NCT, terus Shiny mungkin ya gitu, terus Super Junior yang pasti. Tapi sebetulnya untuk berkolaborasi beneran tuh aku baru mungkin 1 kali yang di tempatnya konser Super Junior yang Super Show 7 kalau nggak salah, Super Show 7 gitu. Aku nyanyi sama siapa ya? Ryeowook sama Yesung ya, namanya Yesung. Terus abis itu aku nyanyi sendiri lagu aku dan mereka juga senang banget. Mereka pas aku nyanyi mereka nonton semua di belakang panggung gitu sampai heboh banget gitu. Dan ya seseru itu aja sih sebenarnya sama Super Junior. Pasti sulit karena mereka adalah grup vokal yang levelnya tuh internasional gitu, bahwa di generasinya mereka itu emang paling juara ya Super Junior ini di generasi kedua ya kalau nggak salah. Nah jadi buat aku gimana sih waktu itu ya aku ingatnya mereka nyanyi lagu Tegar yang di aransemen sama mereka sendiri. Mereka udah bikin -1-nya, mereka udah bikin partingannya, kapan aku nyanyi, kapan Ryeowook nyanyi ataupun Yesung nyanyi gitu. Jadi semua tuh memang mereka harus sangat ketat. Makanya mereka nggak pernah fail kalau bikin pertunjukan, karena semua selalu dipersiapkan dengan baik
dengan amat sangat baik, dengan waktu yang di awal ini aja sekarang ini aku udah mengirimkan partingan dan musik dari lagu yang mau aku nyanyiin nanti berdua sama Ryu gitu, jadi udah dikirim ke Korea gitu. Nah terus mungkin palingan aku sama yang paling dekat mungkin aku sama DK gitu ya, sama J dari Icon, mungkin itu juga cukup dekat. Kalau misalnya aku lagi di Seoul juga ketemuan gitu, mereka di Jakarta juga besok konser tuh, lusa konser Icon konser juga mereka invite aku, tapi sayangnya aku lagi di luar kota besok. Jadi kayaknya sebetulnya menurut aku musisi itu di mana-mana sama aja sih menurut aku ya. Mereka punya kesukaan yang sama, yaitu bermusik gitu. Kalau tidak ada batasan, saling menghargai gitu. Yang beda palingan manajemen ya. Manajemen ada yang galak banget, tidak ada yang ketat banget, ada yang lebih loose gitu ya. Tapi kalau musisinya mah sama aja sebetulnya di mana-mana gitu. Seru aja. Jadi menurut aku, kenapa aku kali ini bawa Ryu, aku juga pengen ngingetin buat semua teman-teman bahwa ini adalah the power of friendship kalau menurut aku. Karena kadang-kadang ya kita dibayar aja belum tentu mau loh. Jadi nggak bukan karena uang atau apa, dia bahkan tidak nanya dulu budgetnya berapa. Tapi kayak mau dulu gitu, menarik mau, baru musik itu jalan. Aku juga suka gitu. Kadang-kadang aku misalnya bantuin konser teman aku nyanyi, gak usah dibayar juga gak apa-apa. Tapi yang penting aku bisa berkontribusi dalam karirnya mereka gitu. Jadi, nah aku happy-nya itu ya karena itu. Jadi buat teman-teman musisi di Indonesia, pokoknya harus selalu percaya diri karena musik Indonesia juga diakui di dunia gitu. Terbukti kemarin pas Coldplay kan ada Malik main, terus yang lain-lainnya gitu kan, itu luar biasa ya. Terus kadang-kadang aku tapi kaget juga karena misalnya nih aku seperti tadi Mas Ari bilang ya, aku setiap album biasanya aku mengadakan konser tour gitu. Kaget nggak kalau setiap show, setiap konser itu sold out, karena buat kita sold out itu juga adalah sebuah pembuktian bahwa aku diterima ataupun musik aku masih relatable dengan generasi sekarang gitu. Karena biasanya yang nonton aku tuh sekarang malah udah jadi dua generasi ya, mamanya sama teman-teman mamanya, anak-anaknya tuh udah sama teman-teman anaknya, jadi kayak di festival tuh anak-anaknya semua tuh mamanya udah bayarnya mahal-mahal gitu, VIP gitu kan, diamond yang mahal gitu sama teman-teman ya gitu. Tapi itu aku sukanya karena musik aku masih bisa relate gitu dengan generasi sekarang. Misalnya aku nyanyi di pensi SMA gitu, bisa diturunkan lagi dan dinikmati. Buat aku itu suatu pencapaian. Jadi alhamdulillah banget. Dan aku sadar tidak semua punya kesempatan itu. Jadi aku manfaatkan sebaik-baiknya supaya musik aku juga bisa terus lagi didengerin sama generasi sekarang. Gitu. Wow, bener. Pada jomblo gak usah tadi katanya. Pesan sama. Sama juga. Saya lagi ingin tahu. Iya. Jomblo itu lagi ngetren. Jomblo itu pilihan bukan nasib. Ya, kita memilih untuk sendiri aja. Daripada sakit. Saya nggak pilih. Silakan Teocha dulu. Aduh. Teocha aku pengen aja sebelumnya. Teocha ini gak bosan apa? Apa itu? Kok cantik terus siang hari? Teocha terima kasih lo sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Siang-siang ya teman-teman media ini udah nunggu dari subuh. Dari subuh kemarin. Oke, Teocha. Nah, makanya teman-teman media tadi udah pengen tahu apa sih, kenapa sih kok tiba-tiba ada surprise? Oh, oke. Ya, gitu. Tapi sebelumnya Pada tahu kan Rio gitu. Tahu ya. Tahu lah. Oke, Teocha, tapi sebelum kita ke konser ini, boleh di-spill sedikit 2 konser sebelumnya yang sukses banget itu di Samarinda di Makassar seperti apa? Silakan. Oke, assalamualaikum teman-teman. Makasih banyak udah meluangkan waktunya pasti ke sini. Jadi ini mungkin rombongan ini akan lanjut rombongan ke Bandung mungkin ya. Pergi gak sih? Pergi dong. Diajak lah.
Kita aja enggak? Boleh katanya. Jadi tahun ini apa namanya aku baru keluar album yang ada Journey begini, dan kita bikin album konser tour. Jadi tour kemarin ke kota-kota yang sebelumnya tahun sebelumnya kan ada 25 Shining Years. Jadi itu ini adalah kota-kota yang sebelumnya belum pernah. Jadi kayak Samarinda, Makassar, di konser-konser aku sebelumnya itu belum pernah ke sana. Jadi baru kali ini jajah gitu keluar dari Jawa dan Sumatera ke Makassar dan ke Samarinda. Album ada apa namanya konser Nada Journey ini dimulai di Kuala Lumpur 2 hari, terus pindah ke Singapura 1 hari, lanjut ke Makassar, Samarinda, nanti nextnya adalah ke Bandung dan juga Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Gitu ceritanya. Oke, tepuk tangan. Nah, kalau kemarin di Samarinda itu ada Barcelona ya? Kita di Kuala Lumpur tuh ada Mahalini, ada Rizky Febian. Di Singapura juga sama Mahalini dan Rizky Febian. Tapi waktu di Kuala Lumpur aku pecah. Hari pertama karena di Kuala Lumpur ada dua hari. Hari pertama Mahalini, hari kedua Rizky Febian. Di Singapura Mahalini dan Rizky Febian. Kenapa Mahalini? Karena dia menciptakan lagu buat aku di album Ada di Journey ini, judulnya Lupakan Cinta. Terus kemudian karena aku dari dulu emang pengen banget dia ada di konser aku, dan kebetulan kan ya udahlah ada tunangan ya udah biar pengen happy. Jadi bisa pacaran sekalian di sana ya. Terus apa namanya di Makassar itu kemarin ada Fadli Jaidi. Akhirnya dia menjadi bintang tamu beneran yang dengan lagunya dia sendiri. Jadi waktu itu pertama kali dia nyanyiin live lagunya dia, judulnya Kalah. Terus di Samarinda ada Anmesh bikin lagu buat aku di album ini, judulnya Terlalu Berharap. Dan akhirnya tibalah ke Bandung dan Kota Kinabalu nantinya. Nah, ini ya tiba-tiba Gong sempat rame viral, tiba-tiba ada Nah, aku pengen tahu approachingnya gimana, ke DM-nya gimana, tanya. Mungkin kalau El tahu ya, Ryuk baru punya Instagram tuh baru-baru aja gitu. Jadi sebelumnya juga agak susah kalau misalnya mau dia atau maksudnya mau kontak dia. Tapi pas dia punya Instagram, wah Ryuk punya Instagram ya kan, lucu banget. Terus kita suka komen-komenan di DM. Nah terus kebetulan kan tanggal 1 ini tadinya Lini mau nyanyi di Bandung jadi bintang tamu aku, tapi ternyata tanggal yang sama itu Lini ada press conference di Malaysia. Jadi aku pikir ya udahlah, kasihan juga ya, maksudnya nggak mau ngerepotin dia juga di sana. Jadi aku pikir siapa ya yang ada hubungannya dengan aku gitu di album yang baru, karena kan harus ada hubungan di All Star. Ya siapa udah habis ya, Anmesh udah gitu kan, Barcelona ada, terus Lini udah ada juga, siapa nih yang belum? Oh iya Ryuk gitu. Sesimpel itu ya Ibu ya? Sesimpel itu yang kira kayak, oh iya Uci belum ya. Terus aku dia mau dong, aku bilang Uci mau gak tampil jadi bintang tamu aku di konser aku gitu. Aku gak nyangka dia mau aja, kayak hah mau, ya udah. Akhirnya aku bilang ke manajer aku, tolong dong urusin ke manajemennya ke SM gitu ya, ke SM ke labelnya bukan ke label, ke manajemennya Suju. Aku pengen Ryuk buat di konser aku, karena dia pernah nyanyi lagu Hati Yang Kau Sakiti dan bikin itu lucu banget sih, ada di YouTube gitu. Dia iseng banget, dia sama teman-teman Suju lainnya bikin parodi dari Hati Yang Kau Sakiti versi aku gitu. Jadi itu ngakak banget. Jadi kita juga udah janjian nanti bagi-bagiannya dan lain sebagainya, udah janjian gitu. Tapi yang pasti dia jawabnya kayak mau, kata dia, aku udah gak sabar mau nyanyi, mau foto, mau makan-makan, mau main. Dia udah cuma 2 hari doang padahal dia di Indonesia ya, dan dia tuh langsung ke Bandung. Kayaknya malamnya dia pulang juga ke Korea. Aku malamnya tanggal 2 ada nyanyi juga di Jakarta. Jadi kayaknya kita mungkin sarapan sampai lunch mungkin di Bandung sama Uci baru kesini. Terus ke Jakarta. Tepuk tangan dulu dong.
Rosa ajak Ryeowook Super Junior jadi bintang tamu di konsernya. Queen of Pop Indonesia, Rosa, menggelar konser Another Journey, The Beginning di Trans Convention Center Bandung, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Tahun ini aku baru keluar album Another Journey The Beginning dan melakukan tur konser ke Kuala Lumpur 2 hari, pindah ke Singapura, lalu lanjut Samarinda dan Makassar, lalu lanjut ke Bandung dan Sabah Malaysia, ucap Rosa saat ditemui di kawasan Senopati, Kebayoran Baru pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Penyanyi berusia 45 tahun itu menghadirkan Ryeowook Super Junior jadi bintang tamu di konsernya yang digelar di Bandung. Ini kali pertama musisi Indonesia menggandeng penyanyi internasional untuk memeriahkan konsernya. Jadi tanggal 1 Desember kan biasa aku kalau konser guest star selalu melibatkan teman-teman aku. Nah kali ini aku ngajak teman aku yang jauh rumahnya buat datang nemenin aku di konser aku, ujarnya. Nah, teman aku yang ini, dia adalah salah satu member dari Super Junior. Ryeowook dia akan hadir jadi guest star konser aku, kata Rosa. Rosa mengaku sedikit kesulitan mengajak Ryeowook untuk jadi bintang tamu di konsernya. Namun, berkat kekuatan pertemanan, prosesnya dimudahkan untuk bisa membawa Ryeowook ke Bandung. Aku mau ingetin ini the power of friendship, kadang dibayar aja belum tentu mau. Dia gak nanya budgetnya berapa, dia mau, tertarik, jalan, lanjut Rosa. Nantinya, Ryeowook akan menyanyikan 2 lagu, salah satunya akan duet bersama Rosa. Sama Ryeowook belum boleh kasih tahu, tapi dia nyanyi solo dan duet sama aku. Aku kaget dia mau nyanyi 2 lagu, tutur Rosa. Rosa yakin konser kolaborasinya sama Ryeowook akan pecah. Ini Parazit. Ini lagu Lupakan Cinta duet nanti. Ada lah banyak lagunya. Ada lagu duet. Kayak pokoknya pasti. Aku juga kaget dia mau nyanyinya tuh gak cuma 1, 2 lagu. Wow. Jadi wah gila, pecah banget. Nah, kita sekarang ngomong soal Barsena. Ini kan salah satu yang terlibat di album. Betul banget. Gitu. Apa ada kejutan baru lagi nanti atau aransemennya seperti apa? Aku tuh suka banget suara Barsena dari zaman dulu gitu dan biasanya aku Barsena ini adalah vokal director aku kalau aku rekaman. Terus pada satu ketika jadi Barsena ngasih dengar lagu yang judulnya Bertengkar Manis. Oh ya, bertengkar manis kayak gimana gitu kan? Kan bertengkar kayak pajus-pajus aja. Tapi ini kok manis gitu. Jadi ternyata bertengkar manis itu abis bertengkar tuh terus baikan gitu. Bertengkar terus baikan gitu. Bukan ternyata bertengkar itu bukan pengen marah terus abis itu saling meninggalkan, tapi justru ya menjadi lebih manis lagi gitu. Nah itulah rasanya Barsena. Tadinya nyanyi lagu itu aku nyanyi sendiri, tapi aku mikir wah ini kesempatan aku buat ngajakin Barsena buat bisa nyanyi gue. Aku senang banget sih karena aku suka banget suaranya. Oke, nah tadi udah di spill Ryeowook seperti apa, Barsena akan nyanyi seperti apa. Ini tanya, setiap album pasti turun konser dan dilihat dari videonya tadi ramai banget gitu, masih merasa namanya masih sampai sekarang masih banyak yang menonton di Ocha dan sebuah konser karena banyak banget penyanyi muda Indonesia yang terus bermunculan yang punya karakter. Terima kasih. Terima kasih, wah bagus banget ya. Tanya pertama, aku beberapa kali memang ya sejak waktu itu aku di SM, jadi mungkin beberapa kali sempat ketemu sama banyak grup ya, ada ketemu EXO, NCT, terus Shiny, mungkin ya, terus Super Junior yang pasti. Tapi sebetulnya untuk berkolaborasi beneran tuh aku baru mungkin 1 kali yang di tempatnya konser Super Junior yang Super Show 7 kalau nggak salah, Super Show 7 gitu. Aku nyanyi sama siapa ya? Ryeowook sama Yesung ya. Terus abis itu aku nyanyi sendiri lagu aku dan mereka juga senang banget. Mereka pas aku nyanyi mereka nonton semua di belakang panggung gitu sampai heboh banget gitu dan ya seseru itu aja sih sebenarnya sama Super Junior. Pasti sulit karena mereka adalah grup vokal
yang levelnya tuh internasional gitu, bahwa di generasinya mereka itu emang paling juara lah ya, Super Junior ini di generasi kedua ya kalau nggak salah ya. Nah jadi buat aku gimana sih waktu itu ya, aku ingatnya ya mereka nyanyi lagu Tegar yang diaransemen sama mereka sendiri. Mereka udah bikin minus one-nya, mereka udah bikin partingannya, kapan aku nyanyi, kapan Liu nyanyi ataupun Jason nyanyi gitu. Jadi semua tuh memang mereka amat sangat ketat. Makanya mereka nggak pernah fail kalau bikin pertunjukan, karena semua selalu dipersiapkan dengan baik, dengan amat sangat baik, dengan waktu yang di awal ini aja sekarang ini aku udah mengirimkan partingan dan musik dari lagu yang mau aku nyanyiin nanti berdua sama Ryu gitu, jadi udah dikirim ke Korea gitu. Nah terus mungkin palingan aku sama yang paling dekat mungkin aku sama DK gitu ya, sama J dari Icon, mungkin itu juga cukup dekat. Kalau misalnya aku lagi di Solo juga ketemuan gitu, mereka di Jakarta juga besok konser tuh lusa konser Icon konser juga mereka invite aku, tapi sayangnya aku lagi di luar kota besok. Jadi kayaknya sebetulnya menurut aku musisi itu di mana-mana sama aja sih menurut aku ya. Mereka punya kesukaan yang sama, yaitu bermusik gitu. Kalau tidak ada batasan, saling menghargai gitu. Yang beda palingan manajemen ya. Manajemen ada yang galak banget, tidak ada yang ketat banget, ada yang lebih loose gitu ya. Tapi kalau musisinya mah sama aja sebetulnya di mana-mana gitu. Seru aja. Jadi menurut aku, kenapa aku kali ini bawa Ryu, aku juga pengen ngingetin buat semua teman-teman bahwa ini adalah the power of friendship kalau menurut aku. Karena kadang-kadang ya kita dibayar aja belum tentu mau loh. Jadi nggak bukan karena uang atau apa, dia bahkan tidak nanya dulu budgetnya berapa. Tapi kayak mau dulu gitu, menarik mau, baru musisi itu jalan. Aku juga suka gitu. Kadang-kadang aku misalnya bantuin konser teman aku nyanyi, gak usah dibayar juga gak apa-apa. Tapi yang penting aku bisa berkontribusi dalam karirnya mereka gitu. Jadi, nah aku happy-nya itu ya karena itu. Jadi buat teman-teman musisi di Indonesia, pokoknya harus selalu percaya diri, karena musik Indonesia juga diakui di dunia gitu. Terbukti kemarin pas Coldplay kan ada Malik main, terus yang lain-lainnya gitu kan, itu luar biasa ya. Terus kadang-kadang aku tapi kaget juga, karena misalnya nih aku seperti tadi Mas Ari bilang ya, aku setiap album biasanya aku mengadakan konser tour gitu. Kaget ya kalau setiap show, setiap konser itu sold out, karena buat kita sold out itu juga adalah sebuah pembuktian bahwa aku diterima ataupun musik aku masih relatable dengan generasi sekarang gitu. Karena biasanya nonton aku tuh sekarang malah udah jadi dua generasi ya, mamanya sama teman-teman mamanya, anak-anaknya tuh udah sama teman-teman anaknya, jadi kayak di festival tuh anak-anaknya semua tuh mamanya udah bayarnya mahal-mahal gitu, VIP gitu kan, diamond yang mahal gitu sama teman-teman ya gitu. Tapi itu aku sukanya karena musik aku masih bisa relate gitu dengan generasi sekarang. Misalnya aku nyanyi di pensi SMA gitu, bisa diturunkan lagi dan dinikmati. Buat aku itu suatu pencapaian. Jadi alhamdulillah banget. Dan aku sadar tidak semua punya kesempatan itu. Jadi aku manfaatkan sebaik-baiknya supaya musik aku juga bisa terus lagi didengerin sama generasi sekarang. Gitu. Wow, bener. Pakai jomblo gak usah tadi katanya. Pantesan sama. Sama aku juga. Saya lagi ingin tahu. Iya. Jomblo itu lagi ngetren. Betul. Jomblo itu pilihan bukan nasib. Ya, kita memilih untuk sedih aja. Daripada sakit. Saya nggak pilih. Silakan Teoce dulu. Aduh. Teoce aku main lagi sebelumnya. Teoce ini gak bosan apa? Apa itu? Kok cantik terus siang hari?
Nah, Ocha, terima kasih lo sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Siang-siang ini teman-teman media ini udah nunggu dari subuh. Dari subuh kemarin ya. Dari subuh kemarin. Oke, Ocha. Nah, makanya teman-teman media tadi udah pengen tahu apa sih, kenapa sih kok tiba-tiba ada surprise. Oh, oke. Ya, gitu. Tapi Tapi sebelumnya pada tahu kan Rio gitu. Oh, tahu ya. Tahu. Oh, El. Tahu lah. El nih. Oh, El. Wow. Oke, Ocha, tapi sebelum kita ke konser ini, boleh di-spill sedikit 2 konser sebelumnya yang sukses banget itu di Samarinda di Makassar seperti apa? Silakan. Oke, assalamualaikum teman-teman. Makasih banyak udah meluangkan waktunya pasti kesini. Jadi ini mungkin rombongan ini akan lanjut rombongan ke Bandung mungkin ya. Pergi gak sih? Diajak. Pergi dong. Diajak. Diajak lah. Kita diajak lah. Boleh katanya. Jadi tahun ini apa namanya aku baru keluar album yang ada Journey ini dan kita bikin album konser tour. Jadi tour kemarin ke kota-kota yang sebelumnya tahun sebelumnya kan ada 25 Shining Years. Jadi itu ini adalah kota-kota yang sebelumnya belum pernah. Jadi kayak Samarinda, Makassar, di konser-konser aku sebelumnya itu belum pernah ke sana. Ini baru kali ini jajal gitu keluar dari Jawa dan Sumatera ke Makassar dan ke Samarinda. Album ada apa namanya konser Another Journey ini dimulai di Kuala Lumpur 2 hari, terus pindah ke Singapura 1 hari, lanjut ke Makassar, Samarinda, nanti nextnya adalah ke Bandung dan juga Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Gitu ceritanya. Oke, tepuk tangan. Nah, kalau kemarin di Samarinda itu ada Barcelona ya? Kita di Kuala Lumpur tuh ada Mahalini atau Rizky Febian. Oke. Di Singapura juga sama Mahalini dan Rizky Febian. Tapi waktu di Kuala Lumpur aku pecah. Hari pertama karena di Kuala Lumpur ada dua hari. Hari pertama Mahalini, hari kedua Rizky Febian. Di Singapura Mahalini dan Rizky Febian. Kenapa Mahalini? Karena dia menciptakan lagu buat aku di album Another Journey ini, judulnya Lupakan Cinta. Rizky Febian karena aku dari dulu emang pengen banget dia ada di konser aku dan kebetulan kan ya udahlah ada tunangan ya udah deh biar pengen happy. Jadi bisa pacaran sekalian di sana ya. Terus apa namanya di Makassar itu kemarin ada Fadli Jaidi. Akhirnya dia menjadi bintang tamu beneran yang dengan lagunya dia sendiri. Jadi waktu itu pertama kali dia nyanyiin live lagunya dia judulnya Kalah. Terus di Samarinda ada Anmesh. Anmesh bikin lagu buat aku di album ini judulnya Terlalu Berharap. Dan akhirnya tibalah ke Bandung dan Kota Kinabalu nantinya. Nah, ini ya tiba-tiba Gong sempat rame viral, tiba-tiba ada Nah, aku pengen tahu approachingnya gimana, nge-DM-nya gimana, caranya. Mungkin kalau El tahu ya, Rio baru punya Instagram nih baru-baru aja gitu. Jadi sebelumnya juga agak susah kalau misalnya mau WA dia atau maksudnya mau kontak dia. Tapi pas dia punya Instagram, wah Rio punya Instagram gitu kan, lucu banget. Terus kita suka komen-komenan di DM. Nah terus kebetulan kan tanggal 1 ini tadinya Lini jangan mau nyanyi di Bandung jadi bintang tamu aku, tapi ternyata tanggal yang sama itu Lini ada press conference di Malaysia. Jadi aku pikir ya udahlah kasihan juga ya, maksudnya nggak mau ngerepotin dia juga di sana. Jadi aku pikir siapa ya yang ada hubungannya dengan aku gitu di album yang baru, karena kan harus ada hubungannya kalau dia star. Pikir siapa udah habis ya, Anmesh udah gitu kan, Barcelona ada, terus Lini udah ada juga, siapa nih yang belum? Oh iya Liu gitu. Sesimpel itu ya Ibu ya. Sesimpel itu kira oh iya Uci belum ya. Terus aku dia mau dong, aku bilang Uci mau gak jadi tampil jadi bintang tamu aku di konser aku gitu. Aku gak nyangka dia mau aja kayak hah mau, ya udah. Akhirnya aku bilang sama manajer aku, tolong dong urusin ke manajemennya ke SM gitu ya, ke SM ke labelnya bukan ke label, ke manajemennya Suju.
aku pengen Ryo buat di konser aku karena dia pernah nyanyi lagu Hati Yang Kau Sakiti dan bikin itu lucu banget sih, ada di YouTube gitu, dia iseng banget, dia sama teman-teman sejuh lainnya bikin parodi dari Hati Yang Kau Sakiti versi aku gitu. Jadi itu ngakak banget. Jadi kita juga udah janjian nanti bagi-bagiannya dan lain sebagainya, udah janjian gitu. Tapi yang pasti dia jawabnya kayak mau, kata dia, aku udah gak sabar mau nyanyi, mau foto, mau makan-makan, mau main. Dia udah cuma 2 hari doang padahal dia di Indonesia ya, dan dia tuh langsung ke Bandung kayak malamnya dia pulang juga ke Korea. Aku malamnya tanggal 2 ada nyanyi juga di Jakarta. Jadi kayaknya kita mungkin sarapan sampai lunch mungkin di Bandung sama Uksi baru kesini. Terus pulang ke Jakarta. Tepuk tangan dulu dong. Rosa ajak Ryo Super Junior jadi bintang tamu di konsernya. Queen of Pop Indonesia, Rosa, menggelar konser Another Journey, The Beginning di Trans Convention Center Bandung, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Tahun ini aku baru keluar album Another Journey The Beginning dan melakukan tur konser ke Kuala Lumpur 2 hari, pindah ke Singapura, lalu lanjut Samarinda dan Makassar, lalu lanjut ke Bandung dan Sabah Malaysia, ucap Rosa saat ditemui di kawasan Senopati, Kebayoran Baru pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Penyanyi berusia 45 tahun itu menghadirkan Ryo Super Junior jadi bintang tamu di konsernya yang digelar di Bandung. Ini kali pertama musisi Indonesia menggandeng penyanyi internasional untuk memeriahkan konsernya. Jadi tanggal 1 Desember kan biasa aku kalau konser guest star selalu melibatkan teman-teman aku. Nah kali ini aku ngajak teman aku yang jauh rumahnya buat datang nemenin aku di konser aku, ujarnya. Nah, teman aku yang ini, dia adalah salah satu member dari Super Junior. Ryo, dia akan hadir jadi guest star konser aku, kata Rosa. Rosa mengaku sedikit kesulitan mengajak Ryo untuk jadi bintang tamu di konsernya. Namun, berkat kekuatan pertemanan, prosesnya dimudahkan untuk bisa membawa Ryo ke Bandung. Aku mau ingetin ini the power of friendship, kadang dibayar aja belum tentu mau. Dia gak nanya budgetnya berapa, dia mau, tertarik, jalan, lanjut Rosa. Nantinya, Ryo akan menyanyikan 2 lagu, salah satunya akan duet bersama Rosa. Sama Ryo belum boleh kasih tahu, tapi dia nyanyi solo dan duet sama aku. Aku kaget dia mau nyanyi 2 lagu, tutur Rosa. Rosa yakin konser kolaborasinya sama Ryo akan pecah. Dingin ini Parazit. Jadi lagu Lupakan Cinta duet nanti. ada lah banyak lagunya, ada lagu duet. Kayak pokoknya pasti. Aku juga kaget dia mau nyanyinya tuh gak cuma 1, 2 lagu. Wow. Jadi wah gila, pecah banget. Nah, kita sekarang ngomong soal Bang Sena. Ini kan salah satu yang terlibat di album. Betul banget. Gitu. Apa ada kejutan baru lagi nanti atau aransemennya seperti apa? Aku tuh suka banget suara Barsena dari zaman dulu gitu, dan biasanya Barsena ini adalah vokal director aku kalau aku rekaman. Terus pada suatu ketika, jadi Barsena ngasih dengar lagu yang judulnya Bertengkar Manis. Oh ya, bertengkar manis kayak gimana gitu kan? Kan bertengkar kayak pajus-pajus aja. Tapi ini kok manis gitu. Jadi ternyata bertengkar manis itu abis bertengkar tuh terus baikan gitu. Bertengkar terus baikan gitu. Bukan ternyata bertengkar itu bukan pengen marahan terus abis itu saling meninggalkan, tapi justru menjadi lebih manis lagi gitu. Nah itulah Rosa Barsena. Tadinya nyanyi lagu itu aku nyanyi sendiri, tapi aku mikir wah ini kesempatan aku buat nyanyiin Barsena buat bisa nyanyi gue. Aku senang banget sih karena aku suka banget suaranya. Oke, nah tadi udah di spill seperti apa, Barsena akan nyanyi seperti apa. Ini tanya, setiap album pasti turun konser dan dilihat dari videonya tadi ramai banget gitu, masih merasa namanya masih sampai sekarang masih banyak yang menonton di Ocha dan sebuah konser karena banyak banget penyanyi muda Indonesia yang terus bermunculan, yang punya karakter. Terima kasih.
Terima kasih, wah bagus banget ya. Tanya pertama, aku beberapa kali memang ya sejak waktu itu aku di SM, jadi mungkin beberapa kali sempat ketemu sama banyak grup ya, ada ketemu EXO, NCT, terus Shiny, mungkin ya, terus Super Junior yang pasti. Tapi sebetulnya untuk berkolaborasi beneran tuh aku baru mungkin satu kali yang di tempatnya konser Super Junior yang Super Show 7 kalau nggak salah, Super Show 7 gitu. Aku nyanyi sama siapa ya? Ryun sama Yesung ya, namanya Yesung. Terus abis itu aku nyanyi sendiri lagu aku, dan mereka juga senang banget. Mereka pas aku nyanyi, mereka nonton semua di belakang panggung gitu, sampai heboh banget gitu. Dan ya seseru itu aja sih sebenarnya sama Super Junior.